Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebaik-baiknya bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Hadirin jamaah Jum'ah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat salah satu firman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya adalah bahwasanya setiap manusia pasti akan merasakan mati. Setiap manusia pasti akan mati. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bahwasanya ketika seorang muslim setelah meninggal dunia, seorang muslim ketika meninggal dunia, maka kewajibannya adalah memandikan, mengkafani, mensolati dan dikuburkan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Perlu kita ketahui, bila kita semuanya sudah meninggal dunia, maka kita akan lama sekali yang berada di dalam kubur. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan dalam kuburan jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan di dunia. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina." Bahwa usia umatku itu hanya berkisar 60-70 tahun saja. Sedikit yang lewat 70 tahun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kalaupun ada usia yang sampai 100 tahun, itu sedikit sekali jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tapi kebanyakan di bawah 70 tahun, umumnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah meninggal dulu. Tapi ketika orang masuk ke dalam kuburan, usia di dalam kuburan sampai kiamat ditegakkan itu panjang sekali. Saudara-saudara, bisa kita bayangkan, orang yang meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kiamat tidak dibangkit-bangkitkan, menunjukkan bahwa kehidupan kuburan jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan dunia. Wajar saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, seorang mukmin harus takut dengan kehidupan kubur. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama mengatakan, apakah orang-orang yang mendapatkan azab kubur mungqati atau mustamir, terus menerus ataukah terputus? Kata para ulama,
azab kubur itu hanya terputus dengan tiupan sangkakala Israfil. Ketika itulah Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Israfil untuk meniupkan sangkakala yang pertama. Disinilah azab kubur terputus, karena ketika itu seluruh orang mati, baik orang yang ada di atas bumi atau yang ada di bawah bumi, baik kalangan jin, baik malaikat, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kehendaki saja, semua hancur. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, menceritakan kehancuran bumi setelah tiupan sangkakala itu adalah 40, bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Yang jelas Allah hancurkan bumi ini. Allah luapkan lautan ke daratan, Allah jatuhkan bintang, Allah hancurkan gunung, sehingga seperti kapas yang dihempas oleh angin. Itulah yang disebut dengan kehancuran alam atau hari kiamat. Baru setelah kemudian bumi tidak bulat lagi, tapi bumi terhampar. Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala kebangkitan yang kedua kalinya. Israfil pun kemudian meniupkan sangkakala. Maka dari setelah manusia keluar dari perut bumi, wa akhrajatil ardu asqalaha, Allah keluarkan beban-beban beratnya. Disitulah orang-orang beriman, mereka muncul dari kuburan, maka mereka akan berkumpul dengan keluarganya orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alangkah beratnya ukuran kematian bagi orang mukmin, agar kita mempersiapkannya. Diriwayatkan dari Imam Hasan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ukuran beratnya kematian dan kesusahannya bagi orang mukmin itu seperti ukuran 300 pukulan dengan pedang. Seorang ulama pengarang kitab Tanbihul Ghafilin berkata, barang siapa yang meyakini akan kematian dan ia mengetahui bahwa kematian akan datang padanya, pasti maka wajib baginya untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan melakukan amal-amal yang baik dan menjauhi dari amal-amal yang tidak baik, karena ia sesungguhnya ia tidak tahu kapan kematian itu akan datang kepadanya. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan akan beratnya kematian dan pahitnya kematian sebagai nasihat dan beliau untuk umatnya agar mereka bersiap-siap menghadapi kematian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan akan mereka bersabar atas hal-hal berat yang ada di dunia, karena sesungguhnya bersabar atas hal-hal berat yang ada di dunia itu lebih mudah dibandingkan beratnya kematian dari siksaan yang ada di akhirat. Dan siksaan yang ada di akhirat itu lebih berat dibandingkan siksaan yang ada di dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jangan sia-siakan umurmu, jangan sia-siakan apa yang kau miliki di dunia. Kuburan ada di hadapan kita. Kalau Habib Ali mengatakan amalanku tidak ada, maka bagaimana dengan kita? Kita tidak punya kecuali dosa, kecuali maksiat. Ya Allah, jangan sampai maksiat itu ikut ke liang kubur kami. Ya Allah, jangan sampai kuburan kami berubah menjadi khufratan min khufratin niron. Jangan sampai mendapatkan sebuah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, masukkanlah kami ke liang kubur, dan kami tetap sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW masuk ke liang kubur dengan membawa amal soleh, masuk ke liang kubur dengan membawa amal baik yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kuburan kami berubah menjadi raudhatum min riyadil jannah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mi'raj
adalah perjalanan diangkatnya Nabi besar Muhammad SAW ke langit sampai Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di langit di pon situ Mi'raj pun menuju Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan para nabi terdahulu. Dalam perjalanan Isra, malaikat Jibril membawa Rasulullah mengendarai burak menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Perjalanan pun dimulai dari Masjidil Aqsa, dan sungguh di langit pertama, ketika dibukakan langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam dan mengucapkan salam. Nabi Adam pun menjawab salam tersebut dan mengakui kenabian atau nubuah Nabi besar Muhammad SAW. Allah juga menampakkan ruh para syuhada di sebelah kanan beliau baginda Nabi Muhammad SAW, dan Allah pun ruh-ruhnya orang yang sengsara di sebelah kiri baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya di langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan seorang yang tampan bagaikan rembulan purnama di antara bintang-bintang. Dia adalah Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah melihat Nabi Musa sedang menangis, kemudian Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai Musa, apa yang buat engkau menangis?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada yang lebih muda diutus setelahku, tetapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku. Hal itu bukan dikarenakan Nabi Musa iri dengan Nabi besar Muhammad SAW, melainkan karena menyesal mengapa umatnya dahulu banyak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala." Perjalanan Mi'raj pun dilanjutkan menuju langit ketujuh. Ketika pintu langit ketujuh dibuka, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim yang saat itu punggungnya sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim kemudian menjawab salam Rasulullah serta menyambut selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi besar Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu supaya perbanyak menanam pohon surga, karena sesungguhnya tanam surga sangat luas, sabar dan sangat luas sekali. Karena sesungguhnya tanah surga sangat luas, karena sesungguhnya tanah surga itu sangat subur." Kemudian Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Apakah pohon surga itu ya Nabi?" Pohon surga itu ialah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Sampai pada akhirnya Nabi besar Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Hadirin jamaah masyarakat muslimin rahimakumullah. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah ayat saja yang turun. Allah perintah haji, ayat saja yang turun. Allah perintahkan puasa, ayat saja yang turun. Allah perintahkan membayar zakat, ayat saja yang turun. Tetapi ketika Allah perintahkan sholat, tidak boleh ayat itu turun. Nabi dijemput oleh malaikat, kemudian diajak naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah ini. Kenapa saudara-saudara kaum muslimin? Karena perintah ini sangatlah penting. Inilah namanya puncak pengabdian atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak penghambaan, kalau saya hadirin jamaah Jum'ah mengaku bahwa kita hamba, maka kita sholat hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mohon maaf saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin, kalau masih bisa sholat di belakang imam hari ini, sholatlah sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau masih bisa baca Quran, bacalah. Belajar Quran
sebelum besok dibacakan di depan tubuh kita yang sudah terlanjur kaku tidak bisa bergerak. Kalau masih bisa berangkat ke masjid, berangkat sebelum besok tubuh kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Kalau masih kita sedekah, sedekahlah, karena betapa banyak orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihidupkan kembali. Dan apa janjinya? Ya Allah, hidupkan aku kembali sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, apa yang mau dibanggakan? Uang rezeki dari Tuhan, harta akhirnya ditinggal juga. Paras rupa pada akhirnya tua juga. Banyak teman di alam kubur akan sendirian juga. Terkenal tidak akan selamanya. Pandai hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat, kedudukan tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkat di akhirat tidak berguna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berguna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal ibadah yang bisa menolong kita pada akhirnya nanti. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam khutbah ini bahwasanya khatib bisa memberikan sebuah kesimpulan, yaitu adalah mari kita menambahkan amal ibadah yang bisa menolong kita pada akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada salah satu hadis yang menerangkan bahwa ada sebuah faedah yang sangat luar biasa, ada sebuah amaliyah yang sangat luar biasa. Apa? Ketepatan ini adalah tanggal 9, dan di situ adalah hari Jumat yang terakhir di bulan Rajab. Annaman qara'a fi akhiri Jum'atin min syahri Rajab wal khatibu alal mimbar Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah khamsan wa salasina marrotan la tanqati'u ad-darahima min yatihi tilkas sanah, yang artinya adalah ketepatan ini adalah akhir bulan Rajab, Jumat terakhir. Sesungguhnya barang siapa yang membaca akhir di bulan Rajab, akhir Jumat bulan Rajab, ketika di antara dua khutbah yang dibaca adalah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah khamsan wa salasina marrotan, sebanyak 35 kali, la tanqati'u ad-darahima min yadihi tilkas sanah, insya Allah orang tersebut tidak akan kehabisan uang dari tangannya selama 1 tahun ke depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh sayyidul insani wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah yuhibbul makarimal umur wa yakrahu safasifa yuhibbu min ibadihi an yakunu fi taklim islami wa imani wa innahu la yahdil qaumal fasikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر